Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mikroplastik. Sebagaimana yang kita semua tahu, Indonesia itu merupakan salah satu negara yang tingkat konsumsi mikroplastiknya tinggi di dunia ya. Dan ini bukanlah hal yang bagus, karena mikroplastik itu banyak bahayanya bagi kesehatan. Di video ini kita akan bahas apa aja sih bahaya dari mikroplastik yang udah diketahui, dan bagaimana cara kita untuk menghindarin atau at least mengurangin paparan mikroplastik itu. Jadi beberapa bulan yang lalu dilakukan penelitian untuk mencari tahu kandungan mikroplastik pada testis. Itu dilakukannya di manusia dan di anjing. Nah, pada manusia ditemukan ternyata memang banyak mikroplastiknya di dalam testis atau buah zakar. Tapi karena sampel yang dipakai adalah testis yang sudah diawetkan alias manusianya sudah nggak ada, jadi nggak bisa dilakukan sperm analysis. Nah, tapi pada anjing yang diuji, itu bisa dilakukan sperm analysis, dan ternyata ditemukan bahwa anjing dengan kandungan kadar mikroplastik yang lebih tinggi di dalam testisnya itu menghasilkan sperma yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan anjing yang mikroplastiknya lebih sedikit di dalam testisnya. Jadi, mikroplastik di dalam testis mengganggu, menurunkan produksi sperma. Dan diperkirakan hal yang sama juga terjadi pada manusia atau makhluk lainnya. Terus ada juga penelitian yang menemukan adanya mikroplastik di dalam plak-plak yang melapisin pembuluh darah. Memang penyempitan pembuluh darah itu terjadi dari zaman dulu. Tapi zaman sekarang, materi yang menjadi plaknya itu ternyata ada mikroplastiknya. Artinya nambah itu bahan baku yang bisa menyumbat pembuluh darah. Penyumbatan pembuluh darah ini meningkatkan risiko terjadinya serangan jantung, stroke, dan lain-lainnya. Ada penelitian lain juga yang menemukan mikroplastik di dalam saluran cerna. Mikroplastik di saluran cerna ini selain menimbulkan peradangan akut pada saat dia melewati saluran cerna, itu juga terjadi pelepasan zat-zat secara kimia ya, karena kan terjadi reaksi kimia di saluran cerna kita. Dan zat-zat kimia ini menimbulkan gangguan-gangguan fungsi lainnya, bisa menimbulkan mual muntah, gangguan penyerapan dari nutrisi, dan lagi peradangan yang terjadi terus-menerus di tubuh kita, termasuk di saluran cerna, itu cepat atau lambat akan menimbulkan regenerasi sel yang berlebihan, alias meningkatkan risiko terjadinya kanker. Nah, terus yang di saluran pernafasan juga gitu, dia menimbulkan radang. Nah, terus mikroplastiknya sendiri yang sudah masuk ke dalam, itu nggak bisa dikeluarkan. Dan lama-kelamaan, dia akan menumpuk, mengganggu fungsi dari struktur-struktur yang ada di paru, sehingga pernafasannya jadi susah. Nah, kalau pernafasan susah, suplai oksigennya sulit dipenuhin. Tahu sendiri akibatnya, sebadan-badan kena itu efeknya. Selain itu, mikroplastik di dalam tubuh juga mempengaruhi produksi, transport, pelepasan, metabolisme, dan pembersihan dari hormon. Jadi, yang namanya hormon ini kan banyak banget fungsinya di dalam tubuh ya. Dan ini bisa menyebabkan macam-macam gangguan di dalam tubuh. Bisa menimbulkan gangguan metabolik, gangguan tumbuh kembang, gangguan kecerdasan, gangguan reproduksi, misalnya seperti infertil, jadinya nggak bisa menghasilkan keturunan, keguguran, terus macam-macam ya, gangguan pembentukan otak pada janin. Wah, efeknya macam-macam. Ada juga penelitian menemukan adanya mikroplastik di dalam plasenta atau ari-arinya perempuan hamil. Dalam penelitian yang dilakukan terhadap tikus-tikus uji, ternyata ditemukan bahwa mikroplastik di dalam tubuh ini juga bisa mengganggu otak. Caranya nggak langsung sih. Jadi mikroplastik ini kan menimbulkan radang yang terus-menerus ya. Radangnya kecil memang, tapi terus-menerus. Nah, radangan yang terus-menerus ini menghasilkan zat-zat kimia di dalam tubuh yang sifatnya nggak bagus bagi sel-sel otak kita. Neurotoksisitas ini yang menyebabkan kerusakan neuron dan mikroglia. Ya, istilah kasarnya merusak otak aja. Sebagian besar dari sistem di tubuh kita itu nggak punya saluran untuk mengeluarkan mikroplastik ini. Kalau yang masuk di saluran cerna yang tidak bereaksi secara kimiawi, sebagian akan dikeluarkan lagi bersama feses. Tapi kalau yang mikroplastiknya ukurannya benar-benar kecil, di saluran cerna itu justru diserap, masuk nyebar ke seluruh tubuh. Dan yang udah nyebar ke seluruh tubuh itu akan terakumulasi dan nggak bisa keluar lagi. Yang masuknya lewat saluran pernafasan terhirup, itu kalau udah nyampe di dalam nggak bisa keluar lagi. Kalau yang mungkin partikelnya agak besar, trigger refleks bersin atau batuk, dia akan keluar. Tapi kalau yang partikel-partikelnya kecil, yang nggak men-trigger refleks seperti itu, ya terserap dia. Apalagi kalau lewat kulit. Apa aja yang mungkin bisa mengandung mikroplastik? Jawabannya ternyata sangat banyak hal. Banyak hal di sekitar kita yang udara kita ini banyak mengandung mikroplastik. Nah, terus makanan, minuman yang kita konsumsi ini banyak juga yang mengandung mikroplastik. Contohnya, daging, terutama seafood.
Kenapa? Karena banyak orang buang sampah sembarangan. Itu sampah di got larinya ke kali, kali larinya ke laut, laut dimakan ikan. Ya kalau plastiknya gede, mungkin nggak kemakan sama ikannya. Tapi kalau yang namanya mikroplastik yang udah ancur-ancur kemakan terserap oleh tubuhnya ikan, terus ikannya dikonsumsi manusia, dan mikroplastiknya pindah ke tubuh manusia. Itu, jadi seafood. Terus yang kedua, makanan minuman yang disimpan di dalam wadah plastik. Loh, kan itu wadahnya doang. Kita makan makanannya, bukan wadahnya. Iya, tapi partikel-partikel plastiknya itu ada yang pindah ke makanan. Misalnya nih, pada wadah plastik yang dipakai untuk memanaskan makanan dalam microwave. Memang pada saat dipanaskan lewat microwave, yang dipanaskan adalah makanannya. Tapi panas pada makanan itu, dia akan nempel di plastik. Dan plastiknya ikut panas. Pada saat plastiknya panas, itu ada partikel-partikel yang lepas. Dan yang lepas itu masuk ke dalam makanan. Dan makanan itu yang kita konsumsi. Terus ada juga misalnya minuman nih, minuman botol, kemasan. Ditaruh di bawah sinar matahari. Ditaruh di dalam mobil yang kejemur-jemur. Ya panas. Plastiknya itu jadi ada partikel yang lepas dan masuk ke dalam air. Memang nggak kelihatan, nggak terasa, nggak berbau, tapi ada. Dan itu kita minum airnya. Nggak kita minum botol plastiknya, kita minum airnya mengandung plastik. Terus ada juga misalnya masak, menggunakan alat masak yang dilapisin dengan lapisan anti lengket. Lapisan anti lengket itu antara lain mengandung plastik. Dan itu, apalagi kalau lapisannya udah somplak-somplak, gopal-gopal, terus dipakai buat masak, ada yang lepas, kecil-kecil, nggak kelihatan, nggak terasa. Masuk di dalam masakan, tercampur, dan kita makan. Kalau yang somplakannya gede kan kita bisa lihat ya, dibuang, nggak dimakan. Tapi yang kecil-kecil itu nggak kelihatan. Nah, itu antara lain yang masuk lewat mulut. Kalau yang lewat hidung mana? Ya, debu-debu yang berkeliaran di sekitar kita itu mengandung partikel plastik yang sangat kecil. Nah, apalagi kalau misalnya kita tinggal di dalam ruangan yang berkarpet. Karpetnya itu karpet sintetik. Sintetiknya itu terbuat dari plastik. Karpetnya keinjak-injak, terus hancur, aus, dan itu debu-debu plastiknya itu terbang ke hirup. Atau yang menggunakan pewangi sintetik, yang mengandung gel-gel, itu kan plastik juga. Terus yang lewat kulit bisa lewat skincare. Jadi skincare kita itu ada yang mengandung plastik juga. Ada yang untuk sebagai membuat rambut jadi lebih nggak nempel ya, jadi lembut. Itu mengandung plastik untuk melapisin dari helaian-helaian rambut. Terus ada juga yang untuk membuat kulit kita menjadi lembut, kenyal, melapisinnya. Nah, itu juga ada yang mengandung plastik. Jadi macam-macam. Nah, terus bagaimana cara untuk menghindarinya? Oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk yang inhalasi, caranya yang paling bagus adalah dengan rajin bersih-bersih. Supaya nggak ada partikel-partikel mikroplastik yang berterbangan di sekitar kita. Ya, cara bersih-bersihnya juga nggak sembarangan. Jangan disapu, jangan dibersihin pakai kemoceng. Itu nanti debu-debu mikroplastiknya malah makin berterbangan, makin hot dia. Lebih gampang masuk terserap dalam saluran pernafasan. Caranya yang benar adalah dengan menggunakan vacuum cleaner. Jadi dengan vacuum itu kan debu-debunya akan disedot. Terus jangan pakai pewangi ruangan yang sintetik. Jangan pakai pewangi yang gel-gel, jangan pakai yang semprot-semprot. Jadi kalau mau pakai pewangi ruangan, pakai aja pewangi yang alami. Pakai misalnya daun pandan, atau kulit lemon, atau bunga, ya kayak gitu. Jangan yang buatan. Terus kalau pakai AC, pakai filternya. Filternya itu akan membantu menyaring udara kotor supaya nyangkut di filter. Jadi udara yang dilarikan ke ruangan itu adalah yang sudah tersaring, sudah berkurang partikel-partikelnya, termasuk partikel mikroplastiknya. Atau bisa juga ditambah dengan air purifier untuk membantu menyaring. Nah, kalau pakai AC atau air purifier, jangan males-males ganti filternya. Waktunya dicuci, dibersihin. Waktunya diganti, diganti. Kalau pelit-pelit, dikerjanya udah nggak efektif, nggak efisien lagi. Akibatnya apa? Ya ada filternya, tapi sama aja bohong. Yang ada malah jadi penumpukan bakteri, kuman, segala macem di situ. Terus kalau yang di luar ruangan gimana dong? Kan susah ya kita vacuum cleaner di luar ruangan pakainya. Atau pakai air purifier. Ya pakai masker lah. Jadi mengurangi resiko terserapnya mikroplastik. Memang nggak 100% terserap. Nggak ada masker yang 100% bisa menghambat penyerapan. Kalau nggak gitu, nanti udara masuk lewat mana dong? Nggak ada udara dong. Ya, tapi setidaknya mengurangin kemungkinan, mengurangin paparan. Nah, untuk yang mikroplastik masuknya lewat makanan, kita lihat makanannya apa. Yang tinggi mikroplastiknya itu berdasarkan penelitian adalah seafood. Jadi, kuranginlah jajan seafoodnya. Kalau memang pengen makan boleh, tapi jangan sering-sering. Udah gitu, jangan gunakan alat masak, alat makan, alat penyimpanan, alat saji yang mengandung plastik. Jadi mulai dari penyiapannya, jangan pakai talenan plastik. Karena waktu talenan itu kita pakai buat motong-motong, kan ada tuh bekas-bekas potongan pisaunya. Nah, itu tandanya apa? Tandanya ada partikel plastik yang lepas.
Lepasnya kemana? Ya mungkin keluar, tapi mungkin juga nempel ke makanan yang kita olah, yang kita potong. Jadi sebaiknya gunakan talenan dari bambu atau dari kayu. Terus waktu dimasak, jangan pakai alat masak yang dilapisin dengan plastik. Kan masa kita masak pakai plastik? Enggak, memang. Tapi kalau yang namanya lapisan anti lengket, itu bahannya antara lain mengandung plastik supaya nggak nempel. Nah, dibandingkan pakai itu, lebih sehat kalau kita masaknya pakai wajan atau panci yang terbuat dari stainless steel. Stainless steel itu bisa kok dibuat untuk tidak nempel, asal kita tahu caranya. Yaitu dipanasin dulu, baru dikasih minyaknya. Minyaknya nggak usah banyak-banyak, cuma untuk melapisin aja. Kalau cukup panasnya, itu makanan nggak akan nempel kok di wajan. Yang ketiga itu wadah sajinya. Jangan pakai piring yang dari plastik, jangan pakai sendok garpu yang dari plastik. Kan banyak tuh, apalagi kalau untuk bayi ya, kita suka pakai mangkok atau sendok plastik dengan alasan keamanan. Saran saya dibandingkan pakai plastik, pakai yang terbuat dari bambu atau kayu yang dihaluskan tentunya ya, jangan yang ada splinternya. Jadi sebelum dipakai itu dilihat ini aman untuk bayi. Penyimpanannya jangan pakai wadah yang terbuat dari plastik. Memang sih itu praktis ya wadah yang dari plastik tuh, apalagi yang microwavable. Jadi dari kulkas kita simpannya pakai wadah plastik itu, terus tinggal pindahin ke microwave, dihangatkan terus disajikan. Kalau saya pribadi lebih pilih bahan yang terbuat dari beling untuk memanaskan makanan di dalam microwave. Dan itu bisa juga masuk ke dalam kulkas. Nggak enaknya sih kalau yang beling itu berat ya waktu nyucinya. Tapi menurut saya itu lebih aman dibandingkan plastik. Nah terus kalau yang jalur minuman itu biasanya adalah botol-botol plastik. Botol plastik yang untuk sekali pakai itu jangan sekali-kali dipakai untuk berulang-ulang kali karena memang dia nggak durable. Dan lihat deh, botol air kemasan itu biasanya ada tulisannya jangan simpan air di bawah sinar matahari langsung. Kenapa? Panas. Kalau panas itu nanti ada partikel plastik yang lepas dan tercampur dengan airnya. Sama halnya dengan botol plastik air kemasan itu yang ditaruh di dalam mobil yang kejemur di bawah matahari. Panas, nggak boleh. Kalau kita nggak tahu bahwa kan kita nggak ngikutin jualannya ya, ini disimpannya di bawah matahari langsung atau enggak, sebaiknya jangan deh. Kurangin penggunaan air yang dalam kemasan semacam itu kalau nggak perlu-perlu banget, karena itu risikonya tinggi. Kita nggak tahu selama perjalanan dari pabrik sampai waktu kita minum itu penyimpanannya seperti apa. Untuk botol yang tidak sekali pakai, yang berulang kali pakai, itu sama, nggak boleh ditaruh di bawah matahari juga. Dan waktu bersihinnya juga nggak boleh digosok-gosok secara berlebihan, karena itu waktu gosok-gosok itu akan menimbulkan kerusakan jaringan. Menurut saya, lebih aman pakai botol yang dari beling atau dari metal. Tapi kalau saya pribadi lebih pilih beling ya, karena kalau yang dari metal itu ada kemungkinan juga bagian dalamnya dilapisin dengan semacam plastik, supaya dia metalnya itu nggak bekarat. Kalau saya pribadi lebih suka pakai yang beling. Tapi mungkin kalau untuk anak-anak pakai beling takut hancur kan, takut pecah ya. Mungkin pilih yang metal, cari yang memang food grade. Tapi sebenarnya label food grade ini nggak menjamin sih. Kadang ada yang asal-asal nempelin aja food grade, ternyata barangnya apa kita nggak tahu. Nah, udah gitu sedotan. Pakai sedotan plastik, kita minum pakai sedotan terus sambil ngobrol gigit-gigit sedotannya, itu ada materinya yang hancur juga dan masuk juga. Terus kalau sedotannya kualitasnya nggak bagus juga tuh, ya itu materinya degradasinya cepat tuh. Kalau saya sarankan sih jangan pakai sedotan, minum aja langsung, nggak ada masalah. Karena sedotan itu ya selain takut mikroplastiknya, itu juga waktu kita nyedot, mulut gini kan. Nah kalau sering-sering begini, nanti keriput itu di sini, sama seperti pada perokok begini, itu keriput karena ada garis-garis tarikannya. Kalau memang harus pakai sedotan, nggak boleh nggak pakai sedotan, pilih sedotan yang terbuat dari bahan, misalnya dari bambu atau dari metal, dari stainless steel. Jangan pilih sedotan kertas. Kertas itu nature-nya dia nggak tahan air, lembek dia. Kenapa dia kertasnya bisa lebih tahan air? Pasti dilakukan sesuatu. Dan saya sih curiganya, saya nggak tahu ya, ini saya curiganya, sesuatunya itu ya melapisinnya dengan sejenis plastik tipis mungkin. Tapi tetap ada plastiknya. Itu sama juga kayak kertas buat bungkus makanan gitu kan, ada plastiknya kan, supaya itu kertasnya lebih tahan, nggak gampang benyek, robek. Sama juga dengan gelas kertas. Itu jangan deh, kalau menurut saya gelas-gelas semacam itu tuh ada plastiknya juga sedikit atau banyak. Kalau gelas plastik udah jelas ya pakai plastik. Kalau gelas yang dari metal, saya juga agak ragu ya, karena metal itu tergantung metalnya, logamnya itu apa. Ada logam yang sebenarnya dia bekarat kalau kena air, terus dilapisin sesuatu supaya nggak bekarat. Dan melapisinya pakai apa? Ya saya curiganya itu juga plastik juga dan ujung-ujungnya sama. Itu ada mikroplastiknya. Terus yang jahat lagi itu ada styrofoam. Itu loh, yang putih-putih, baik untuk kotak makanan atau buat minum yang warna putih, yang gabus. Nah, itu tuh plastik juga. Nggak boleh dipakai untuk wadah makanan minuman seharusnya. Kalaupun terpaksa dipakai untuk wadah makanan minuman, sebaiknya tidak berkontak langsung dengan apa yang akan kita konsumsi.
Dan jangan pakainya panas-panas, makanan panas-panas pakai kotak styrofoam, atau minuman panas-panas, kopi, teh pakai styrofoam. Jangan. Kalaupun memang terpaksa pakai itu, pilih yang dingin-dingin. Jangan saya bilang dingin-dingin, makanan panas ditunggu sampai dingin baru dikonsumsi. Kagak, itu udah masuk juga ke dalam makanannya. Terus ada lagi yang lucu, saya pernah lihat, pakai styrofoam supaya nggak langsung kontak, dikasih plastik buat melapis ini. Sama aja bohong. Nah, terus ada juga plastik yang lewat kontak, itu adalah kertas thermal paper. Jadi thermal paper itu adalah kertas yang dipakai untuk di supermarket, di naik taksi, tiket atau segala macam. Kalau sekarang kan pakai QRIS ya. Nah, ngeprint yang nggak pakai tinta itu pakainya thermal paper. Thermal paper itu pakai panas. Nah, di thermal paper itu mengandung zat yang kalau kita pegang masuk ke dalam kulit. Nah, itu saya pernah ada videonya sih, bisphenol A. Sobat Sehat bisa lihat di video itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk zat kimia yang berinteraksi dengan plastik di dalam tubuh. Itu sekian dari saya mengenai mikroplastik. Semoga apa yang kita sharingkan kali ini bermanfaat buat Sobat Sehat sekalian. Kalau Sobat Sehat suka dengan bahasan kesehatan semacam ini, boleh like video saya, subscribe di channel ini, dan aktifkan notification-nya supaya kalau saya upload video baru, Sobat Sehat akan dapat pemberitahuannya. Bisa juga di-share ke teman-teman, saudara, atau kenalan yang menurut Sobat Sehat perlu informasi ini. Kalau Sobat Sehat ada pertanyaan, bisa juga di komen aja. Nanti kita akan buatkan video-video lain untuk membahasnya di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat selalu.